Provinsi NTT memiliki lebih dari 45 suku. Beberapa di antara adalah suku Rote, suku Alor, suku Sabu, suku Lama Lohot, suku Manggarai, suku Bajawa, suku Bakifan, dan suku lainnya. Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kupang memiliki keindahan alam yang tidak ada habisnya dengan total penduduk yang mendiami kota Kupang pada tahun 2024 lalu berjumlah 458.253.000 jiwa. Atambua adalah ibu kota Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota yang terletak di daerah Timur Barat ini merupakan salah satu pusat penampungan pengungsi dari Timur Timur pada tahun 1999. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Timor Leste dan Australia. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang memiliki perbatasan darat dan laut. Di perbatasan darat terdapat pos lintas batas tradisional Oe Poli yang berbatasan langsung dengan sisi barat wilayah enklave Timor Leste. Daerah ini berada di tepi pantai, sehingga kurang lebih bisa 8 jam atau 9 jam untuk sampai di Oepoli. Memang ada jalan yang singkat melalui Kabupaten Kupang, tapi itu jalannya sangat jelek, rusak. Apalagi kalau kita tempuh dengan pada saat musim hujan, itu punya tantangan tersendiri karena terkadang terjadi banjir. Sedangkan perbatasan laut terdapat pos lintas batas tradisional Rote yang berbatasan Australia dan pos lintas batas tradisional Maritaing yang berbatasan dengan Timor Leste. Maritaing itu di Pulau Alor. Itu harus ditempuh melalui jalur laut atau udara. Kalau dengan udara sekitar 1 jam, kalau dengan jalur laut menggunakan feri bisa 20 jam. Nah, kalau untuk di Rote sendiri itu bukan PLBT, tapi hanya pos pengawasan. Provinsi Nusa Tenggara Timur ini wilayah kerjanya terdiri dari pulau dan antar kepulauan. Yang kedua, mempunyai wilayah kerja yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, Timor Leste dan juga ada Australia. Dan ada satu lagi, infrastruktur yang memang tidak mudah di sini, dengan kondisi geografis yang memang karakteristik dari antar pulau dan kepulauan itu. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua juga membawahi 9 tempat pemeriksaan imigrasi. Di sisi timur terdapat 6 pos imigrasi dengan jalur perlintasan utama di pos lintas batas negara Mota Ain dan pos lintas batas tradisional Turis Kain. Yang jelas kan tugas dan fungsi dari imigrasi sendiri adalah memeriksa perlintasan bagi orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. PLBN Mota Ain itu sendiri salah satu memang yang volumenya paling banyak di antara PLBN lainnya. Kedatangan dan keberangkatan rata-rata itu dalam satu hari sekitar 500-600 orang. Bahkan di hari-hari tertentu, misalnya contoh waktu kemarin libur Natal dan Tahun Baru, peaknya kita bisa mencapai 2.000 pelintas dalam satu hari. Pos lintas batas tradisional Turis Kain itu dibangun sejak tahun 2000.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mama. Mari. Silakan duduk. Setiap hari kira-kira berapa pelintas yang melintas batas negara ini? Dalam sehari untuk hari Senin sampai hari Kamis, perlintasan itu antara 10 sampai 15 orang. Sedangkan hari Jumat, itu pelintas itu bisa 30 sampai 40 orang karena mereka akan mengikuti kegiatan pasar yang ada di Maliana. Bentuk dokumennya seperti apa? Tolong diambilkan. Minta buku PLB-nya. Ya, ada bentuk seperti paspor. Ini pas lintas batas Republik Indonesia. Ini yang digunakan oleh pelintas untuk melintas ke Timor Leste. Tujuan kemana, Bapak? Tujuan ke orang meninggal. Bapak saya meninggal Di mana itu, Bapak? di Hauba. Oh, iya. Berapa lama rencana nanti, Bapak? Mungkin 7 hari. 7 hari ya? Ya. Oke, baik. Sudah, Mama? Terima kasih. Iya, hati-hati di jalan. Ya. Salam keluarga. Biasanya paling lama berapa hari? Maksimal selama 10 hari mereka boleh berada di Timor Leste. Jadi tidak semua penduduk Timor Leste ada penduduk Indonesia diberikan pas lintas. Karena itu hanya digunakan untuk perlintasan tradisional, hanya untuk digunakan untuk keperluan adat, kemudian untuk perdagangan pasar tradisional, ya. Jadi hanya untuk sekitar masyarakat perbatasan. Dari sini perbatasan lintasnya di mana? Perbatasan kita langsung di kali. Dia sekitar 100 meter dari pos kita arah ke perbatasan. Buka jam berapa, tutup jam berapa? Start mulai dari jam 8, terakhir sampai pukul 16.00. Jadi teman-teman di sini tidak mengenal kata hari libur, tidak mengenal kata tanggal merah, tapi tidak mengurangi lah untuk istilahnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelintas, baik yang ingin masuk ataupun keluar wilayah Indonesia melalui PLBN Motain. Kalau mereka menyeberang, mereka jalan kaki saja, jalan kaki sampai di perbatasan karena di sana sudah disiapkan oleh kendaraan. Oh, nggak dalam ya? Ya sebatas ini. Nah, ini adalah pos terakhir di mana setelah seluruh pemeriksaan, baik pemeriksaan keimigrasian, pemeriksaan dari CIQP intinya, setelah selesai, ini akan proses terakhir akan menuju ke perbatasan dari Timor Leste. Nah, indra batasnya mana? Ini Pak, ini adalah titiknya yang mungkin sudah pudar nih garis kuning ini. Ini adalah titik di mana di sini sudah menjadi wilayah teritorial Timor Leste. Nah, mereka jalan melalui sungai ini, Pak? Ya, mereka melewati sungai ini. Dan setelah melewati sungai ini, mereka akan sampai di perbatasan yang ada di Timor Leste. Jarak dari batas sungai ini ke pos itu sekitar 500 meter. Di sisi barat terdapat 3 pos imigrasi dengan jalur perlintasan utama di pos lintas batas negara Napan dan pos lintas batas negara Wini. Ini yang kita berdiri ini namanya Napan. Sebelah ini sudah dinamakan Sakato, Timor Leste Wekusi. Pos imigrasi ini ditutup pada tanggal 26 Maret COVID. Setelah itu imigrasi Timor Leste juga ditutup untuk perlintasan sampai tidak ada batas waktunya. Sehingga sampai kemarin tahun 2021 kita peletakan waktu pertama untuk pembangunan PLBN ini. Sampai sekarang sudah fisiknya sudah selesai. Menanti waktunya tidak lama untuk peresmian. Tapi Timor Leste tidak siap. Garis perbatasannya di sini mengikuti kali sini, kali kering ini, dan di sini juga
patok yang ditentukan di sini adalah patok titik nolnya. Itu perjanjian antara Belanda dengan Portugal. Ya, ini tulisan bahasa Portugal ini. Ya. Ini patok nol yang ditentukan oleh zaman Belanda dengan Portugal. Ini ada Nederland, sini Indonesia. Di sini adalah pos Wini Indonesia dan di sebelah sana adalah pos Sakato Timor Leste. Batasnya di garis kuning ini. Inilah batas antara Indonesia dan Timor Leste. Perlintasan di PLBN Wini ini kurang lebih 80 orang per hari. Bordernya buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Pos Wini ini waktu masih jadi pos berdiri tahun 2000. Sampai 2016 dan pada tahun 2017 ditingkatkan statusnya menjadi PLBN dan diresmikan pada tanggal 9 Januari 2017. Ya, mari. Jadi setiap yang masuk sudah melewati SRE, sudah pemeriksaan SRE, otomatis dia harus datang ke konter imigrasi. Ini kapan bisa mulai bekerjanya? Peresmiannya dulu, baru kita bisa action. Nah, tapi ya kendalanya seperti tadi saya bilang, bahwa sejak COVID tidak dibuka, Timor Leste juga menutup pintu gerbangnya untuk perlintasan, tidak ada batasnya sampai hari ini. Dan kami ada upaya untuk rapat bersama supaya ada solusinya untuk minimal kita buka pasar juga sebagai pelancar untuk semua stakeholder di perbatasan, tetapi tetap tidak ada jawaban sampai hari ini. Ini adalah gedung baru yang diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2017 dan di sana adalah tempat pemeriksaan dokumen keimigrasian. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Tujuannya kemana ini, Pak? Kebetulan kemarin dari Dili lewat Boda ke Oikusi. Sekarang satu harinya di Oikusi kembali ke Dili lagi. Kembali ke Dili. Bawa kendaraan, Pak? Bawa kendaraan dalam rangka tugas. Dalam rangka tugas. Ini mau langsung ke Dili atau Enggak, ke Dili nginap? langsung. Ini enggak. Enggak nginap di Atambua? Paling singgah makan aja. Oh, singgah makan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Keempat lokasi ini memiliki peranan penting dalam hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, memfasilitasi berbagai aktivitas lintas batas manusia dan barang, serta hubungan bilateral di perbatasan antar kedua negara. Untuk meningkatkan peran dan fungsi keimigrasian, pos-pos imigrasi tersebut membutuhkan revitalisasi, terutama pos-pos tradisional seperti pos lintas batas tradisional Turis Kain. Kita sedang menyiapkan pokja perbatasan untuk kita tingkatkan fasilitas dan prasarananya, juga perencanaan dalam 2 tahun ke depan. Kita lengkapi sarana dan prasarananya, kemudian juga anggotanya, ya, agar memang kita juga bisa meningkatkan kinerja khususnya di pos perbatasan tradisional. Program sebetulnya dibangun dengan mendasarkan pada karakteristik keimigrasian kewilayahan di Nusa Tenggara Timur. Program ini sudah dirintis sejak tahun 2022. Secara menyeluruh kita akan mengklasterkan dalam 2 hal, yaitu aspek pelayanan publik. Yang kedua adalah aspek keamanan keimigrasian, yaitu dengan melalui program revitalisasi, program reaktivasi, program normalisasi. Kemudian masih dari aspek perencanaan terkait dengan nanti kebutuhan operasional perangkat. Jangan sampai mereka di sana terbatas oleh tempat tinggal,
kendaraan operasional, terbatas permasalahan dengan dukungan manajemen lainnya. Ini mulai dari aspek perencanaan kita yang harus kita programkan ini secara tepat. Kita akan coba membangun pembaruan bilateral itu dan juga mendorong adanya forum komunikasi Indonesia dan Timor Leste antara kedua negara yang harus memang secara diplomasi harus kita kuatkan di sini. Dan kita siap di tahun 2024 ini memulai normalisasi pos imigrasi itu satu persatu, walaupun dengan segala keterbatasan kita akan mencoba. Yang paling penting di sini adalah existing pelaksanaan tusi keimigrasian dan bagaimana ini bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, baik dari aspek pelayanan publik maupun dari keamanan keimigrasian. Itulah namanya kita sebut dengan revitalisasi pos imigrasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini juga saya sudah mengusulkan untuk diproses ya, mengenai peningkatan daripada tunjangan bagi pegawai imigrasi yang berada di pulau terluar, kemudian di perbatasan, ya, agar juga membantu mereka dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Insentif yang diberikan dalam regulasi atau kebijakan Direktorat Jenderal ini dalam bentuk data sharing. Kebijakan data sharing ini direncanakan akan diberlakukan tahun 2025. Kantor-kantor imigrasi sudah menetapkan berapa radius yang akan ditetapkan untuk pos imigrasi dalam klaster A, klaster B, klaster C, yang nanti pada dasarnya akan menentukan besaran nilai insentif yang akan diberikan kepada petugas imigrasi di pos imigrasi. Penjagaan ketat di jalur perbatasan resmi memiliki celah kekurangan. Seringkali terjadi upaya-upaya yang dilakukan orang-orang untuk masuk dan keluar dari Indonesia melalui jalur tidak resmi atau jalur ilegal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi imigrasi dalam menjaga keamanan perbatasan. Celah kekurangan tersebut berupa kondisi geografis perbatasan yang terbuka sehingga terbentuk jalur-jalur tidak resmi atau jalur ilegal yang sering digunakan untuk masuk dan keluar dari negara tanpa pemeriksaan resmi. Peluang untuk terjadi illegal entry itu pasti ada, dan itu sering terjadi. Ini adalah batas antara Indonesia dan Timor Leste. Batasnya cuma ini, kali ini. Timor Leste mana itu? Timor Leste sana ya. Karena batasnya tidak ada pagar yang bisa membatasi, ya memudahkan ilegal untuk bisa melewati jalur-jalur ilegal kayak gini. Itu memang kita harus melihat faktor sejarah, yang mana dulu khususnya untuk dengan Timor Leste itu merupakan satu bagian, dan juga masih ada hal kaitan dengan keluarga, ya. Sehingga kita juga harus memiliki solusi atas dasar keadaan tersebut. Seperti misalnya kita memiliki dokumen, ya, yang tidak seperti paspor. Kita berikan gratis, namanya fasilitas batas. Beda halnya ketika itu adanya di Bali maupun di misalnya di Jakarta. Karena perlintasannya itu yang utama adalah melalui udara, melalui airport, bandara, ataupun juga sebagian kecil laut, sehingga ada beda treatment. Tetapi untuk di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, kemudian juga misalnya di Papua, ya, berbatasan dengan PNG, Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia, ini perlakuannya berbeda. Makanya saya bentuk Pokja untuk secara langsung mendudukkan, ya, kesepakatan aturan main untuk siapa-siapa yang melintas. Salah satu ancaman terbesar di perbatasan adalah terjadinya perdagangan orang lintas negara atau biasa disebut TPPO. Kejahatan lintas negara ini melanggar hak asasi manusia atau HAM karena manusia tidak dipandang sebagai manusia seutuhnya, tetapi dipandang sebagai komoditas yang menjanjikan untuk dijual lintas negara. Kalau kita melihat pengiriman tenaga kerja non-prosedural di NTT ini dan TPPO yang korbannya akan menjadi TPPO bisa jadi itu cukup tinggi di NTT. Dari hari ke hari terjadi peningkatan terus-menerus. Kalau berbicara angka kuantitatif tentang jumlah,
Saya pikir itu datanya bisa dilihat di kepolisian atau pengadilan. Tapi kasus itu marak terjadi. Kenapa terjadi TPPO? Yang pertama, faktor kemiskinan menjadi. Dan pengetahuan mereka sendiri tentang bekerja secara baik dan benar itu belum dipahami dengan baik. Dan yang kedua, TPPO itu bisa terjadi antar kerja antar daerah maupun terjadi antar kerja antar negara. Yang banyak terjadilah antar kerja antar negara. Nah, pola rekrutmen, mulai dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memang menurut saya itu sangat-sangat tidak benar dan tidak tepat. Misalnya, orang tidak punya dokumen, itu orang bisa menjanjikan dia mengurus dokumennya. Nah, ini kan sudah tidak benar. Yang ketiga, skill pendidikannya terbatas, direkrut. Perempuan sedang hamil pun diajak, itu nggak boleh sebenarnya. Ibu yang mempunyai anak bayi, itu juga tidak boleh. Tapi ada ibu yang anaknya belum berumur 2 tahun sudah pergi. Saya menangani kasus itu cukup banyak pendampingan terhadap mereka. Nah, ini sudah sangat masif dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Siapa oknumnya? Bisa juga keluarga terdekatnya, atau orang sekampungnya, atau calo-calo yang memang tidak resmi. Calo menjanjikan saya bisa ngurus paspor kamu, saya bisa membantu kamu ngurus, yang penting kamu membayar. Kan nggak benar kan? Itu juga tantangan bagi kami di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di NTT. Kaitan dengan TPPO, ya tentunya di sini ada satu program desa binaan, karena NTT juga merupakan salah satu kantong pekerja migran, ya, dan ini kita ingin pastikan bahwa calon pekerja migran itu memahami hal-hal yang kiranya akan menjadi satu permasalahan di kemudian hari karena ketidakpahaman, ketidaktahuan. Nah, upaya yang kami lakukan saat ini adalah desa binaan imigrasi. Desa binaan imigrasi sendiri itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh jajaran imigrasi. Harus ada dukungan stakeholder lainnya. Oleh karenanya untuk di NTT kami akan mulai coba dengan pemerintah daerah. Yang akan kami kembangkan adalah bagaimana desa sadar hukum yang sudah ada legitimasinya melalui SK Gubernur, SK Bupati, SK Menteri Hukum dan HAM, itu kita kembangkan menjadi desa binaan imigrasi. Desa harus berperan. Selama ini orang keluar, ya jalan-jalan aja. Mereka menganggap bekerja itu hak. Jadi kepala desa rata-rata tidak tahu di masyarakatnya keluar. Begitu ada kasus baru kebingungan kan kita. Oke, mau kita jalan. Nah, ada nggak potensi TPPO di Timor Leste? Iya, sebetulnya kalau kejahatan migrasi itu dari zaman dulu sudah ada ya. Praktis potensi terjadinya TPPO itu di Timor Leste sendiri ada. Setiap warga negara Indonesia itu boleh memasuki Timor Leste dengan tanpa menggunakan visa. Jadi boleh masuk ke sini selama 30 hari tanpa visa. Ya. Ketika sudah masuk tanpa visa, kemudian direkrut. Masuk ke sini, ketemu dengan orang, ketemu dengan keluarga. Ayo dong ikut dong, kerja sama saya, bayarnya segini. Mula-mulanya dia mungkin tidak punya niat untuk bekerja. Tapi kemudian ketertarikan itu muncul dengan satu, kemudahan kebijakan keimigrasian di negara ini. Yang kedua, di sini menggunakan mata uang US dollar. Nah, tentunya dengan mata uang US dollar,
Kalau dikonversikan ke Indonesia, jumlahnya akan lebih besar pendapatannya ketimbang dia melakukan suatu pekerjaan yang sama di Indonesia. Saya awal mula mau ke Timor Leste itu kan dapat telepon dari teman saya yang menawarkan pekerjaan ke Timor Leste. Kita berangkat 4 orang dulu. Saya dari Kupang naik travel itu ke Tambua. Setelah di imigrasi Tambua kan ditanya mau kemana dan dengan tujuan apa. Saya mau menjawab dengan mau ke Dili Timor Leste dengan tujuan berwisata, ketemu keluarga yang ada di sana. Sebenarnya kita masuk bukan hanya untuk berwisata, tapi setelah sampai di sini kita bekerja. Saya kerja di konstruksi pembangunan. Visa saya masih visa wisata. Pertama kali tuh ke Timor Leste aku tahun 2022 ya. Pada saat di Timor Leste itu, karena tujuan saya memang bukan bekerja, hanya liburan, jadi saya mengalir aja. Setelah beberapa bulan kemudian, aku dikenalin sama salah satu seseorang yang punya salon. Nah, akhirnya aku ikut kerja ke dia. Tapi saya memakai visa turis pada saat itu. Masuk Timor Leste awal 2016. Statusnya liburan, tapi sampai di sini bekerja. Tapi statusnya pakai visa turis. Iya. Terus karena melihat potensi di sini kan pakai uang dolar ke rupiah kan tinggi. Jadi dibandingkan kerja buruh di Indonesia ke sini tuh jauh gitu. Kita dari awal memang ditawarin sebagai entertainment dan memang langsung bekerja di salah satu tempat di Timor Leste ini. Dan visanya masih visa turis? Ya, masih visa turis. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Selama kurang lebih 5 tahun saya kerja, saya juga pulang pergi, kayak pulang ke Medan untuk beberapa bulan dan balik lagi ke Timor Leste, dan setiap bulannya harus chop ke Motain, keluar dan masuk lagi lewat perbatasan Motain dan Batu Gede. Dulu sebelum menjadi negara Timor Leste, di sini Timor saya masuk tahun 97. Ketika itu saya ikut kakak saya, dan ketika terjadi referendum tahun 99, saya balik lagi ke Indonesia, terus balik lagi ke Timor Leste setelah menjadi negara, yaitu tahun 2000 akhir menjelang tahun 2001 saya kembali lagi ke Timor Leste. Saya di sini mendirikan komunitas yaitu PIJAR, Paguyuban Indonesia Jawa Rantau. Karena di Timor Leste ini banyak sekali teman-teman kita WNI yaitu dari Jawa. Jadi kita dirikan ini untuk mengakomodasi teman-teman yang ada di sini apabila terjadi sesuatu masalah. Di sini tuh kami sering ada kayak razia begitu. Itu sih sebenarnya yang ngebuat kami tuh juga gentar gitu. Itu yang permasalahan biasa, tapi permasalahan yang agak pelik biasanya sakit ataupun meninggal. Ini yang jadi masalah. Nah, Mas Marno bekerja di sini? Saya ada perusahaan di sini di bidang supply, konstruksi, general supply lah. Visa saya visa permit per 2 tahun sekali, perpanjang. Ini adalah permit tinggal. Kalau ngurus visa kerja itu menurutku sedikit sulit ya, karena ada beberapa temanku juga yang udah lama di sini, itu mereka ada pernah ngurus visa kerja, cuman kayak tertunda gitu loh. Padahal berkas mereka tuh semua sudah lengkap, tapi tertunda sampai sekarang. Nggak tahu apa alasannya. Aku mau menyampaikan gini aja sih, kalau memang kita mau mencari uang di negara orang, harus yang benar-benar resmi begitu. Harus resmi, harus ada visa kerja, harus ada yang nge-backup di antara perusahaan itu juga, biar aman gitu. Oh, oke. Mau turun Mas di sini? Kurang. Saya coba lihat dulu, Mas. Selamat sore, Pak. Pandu dari KBRI. Atas imigrasi. Mau ngobrol bentar. Lagi bikin video kecil aja terkait beberapa warga yang tinggal di sini. Nanti mungkin mau wawancara dikit aja sama Bapak. Boleh nggih? Sedikit aja.
Sekali lagi, namanya? Sumadi. Pak Sumadi, saya Pandu Atasé Imigrasi. Ya. Pak Sumadi, ini kerja di mebel ini, bikin apa Pak? Ya pintu, ya arus. Oke, sudah berapa lama Pak Sumadi? Sudah mulai masuk 2016. Kalau boleh tahu Bapak pegang visa apa Pak? Visa kerja. Visa kerja nggih. Terus berlaku sampai kapan itu visa kerjanya? Berlaku sampai 1 tahun Pak. 1 tahun, oke. Ada kesulitan nggak Pak visa atau izin tinggal di Timor Leste? Atau Bapak ngurus sendiri atau lewat agent? Lewat agent. Berapa lama proses ngurusnya itu? Mungkin 2 bulan. 2 bulan untuk dapat visa kerjanya, nggih. Itu udah paling cepat itu ya? Oke. Paling cepat. Pernah nggak dapat masalah di Timor Leste sini? Nggak ada Pak. Nggak ada. Pernah Aman-aman. masuk ke sini dengan visa turis nggak? Pernah. Pernah, waktu awal-awal dulu. Tapi itu kerja juga? Iya kerja. Berapa lama itu pegang visa turis untuk kerja? Itu hampir 1 tahun. 1 tahun. Tapi setiap bulan tuh pakai cop. Oh, jadi setiap bulan kebatas lagi, dicop lagi, masuk lagi gitu ya. Nah, kok terus akhirnya sekarang bisa punya visa kerja? Nah, daripada kita takut ya? Enggak, daripada kita mundar-mandir tidak habis di jalan. Iya. Mending kita bikin visa toh. Iya, iya. Nggak ada masalah ya Pak ya, Iya, tapi cuma mungkin proses untuk bikin visanya itu lama ya. Iya. Itu pun sudah dibantu agent ya. Kalau ngurus sendiri mungkin waktunya lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Oh, okay. Ya, ya. Nah, untungnya yang kita wawancara tadi Pak Samidi dari Jepara tadi, tukang furniture tadi itu, dia sadar, oh nggak bener nih, nggak bener karena tenaga gue capek, duit gue habis, mendingan gue ngurus visa kerja. Fakta lagi, ternyata visa kerja yang dia urus ini cukup lama. Nah, makanya kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan kecil, misalnya memperbaiki toilet, memperbaiki kamar mandi, ngecat rumah itu kan nggak berbulan-bulan. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri nih. Pekerjaannya singkat, ngapain saya ngurus izin tinggal yang lama? Izin kerja. Prosesnya kan juga cukup relatif lama. Nanti izin kerjanya belum terbit, kerjaan saya udah selesai. Kan gitu. Nah, kalau sudah begitu nanti kita akan jadi bermasalah dan repot sendiri. Syukur-syukur kalau kemudian kita tidak dideportasi dan ditangkal dari negara itu. Tolong berhati-hati sekali. Kalau memang ada pertanyaan terkait dengan pekerjaan, kalau sudah dari Timor Leste boleh menghubungi kantor KBRI Dili, atau menghubungi atasé imigrasi, atau menghubungi konsuler, atau kalau masih berada di Indonesia, tolong hubungin kantor-kantor imigrasi terdekat, ya, untuk memperoleh informasi yang jelas, termasuk juga menghubungi meminta informasi dari kantor dinas ketenagakerjaan setempat. Sebagai Duta Besar Indonesia di Timor Leste, mendapat misi dari Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia dalam hal ini, salah satu prioritas utama dari politik luar negeri adalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa isu TPPO khususnya di kawasan Asia Tenggara itu sudah mulai bergulir sekitar 2 tahun terakhir ini. Kita hendaknya bisa waspada terhadap kejahatan-kejahatan lintas negara yang saat ini marak ya. Dan banyak teman-teman yang tertipu dengan bisnis-bisnis yang tidak jelas dan tidak tahu siapa yang mengelola dan akhirnya jadi korban. Dengan imigrasi setempat kita biasanya melakukan pertukaran data. Jadi informasi teman-teman yang masuk ke sini, yang keluar, dan juga teman-teman imigrasi yang di Indonesia side-nya. Sisi Indonesia juga kita berkoordinasi pertukaran data. Siapa-siapa yang keluar masuk, kapan dan berapa lama, dan kita lihat track record-nya. Kebetulan memang di sini kan ada atasé imigrasi. Jadi kita koordinasinya lebih cepat tentunya. Ya, bagi saya untuk upaya mencegah tenaga kerja non prosedural dan TPPO, garda terdepan kami melalui teman-teman saya di imigrasi, jangan pernah berhenti melayani. Melayani tidak hanya orang harus datang ke kantor imigrasi,
tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pelayanan sampai ke desa-desa. Itu harapan saya ke depan. Di balik keindahan alam yang memukau, tersembunyi pula tantangan dan resiko yang harus dihadapi oleh imigrasi. Disinilah imigrasi dengan cermat memantau setiap pergerakan yang terjadi di sepanjang garis batas negara demi menjaga kedamaian dan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia.